Hai, salah satu misteri yang sangat besar dan belum terpecahkan adalah kemana manusia akan pergi setelah kematian. Apakah kematian itu akhir dari segalanya, atau kita akan pergi ke tempat seperti surga atau neraka? Tidak ada seorang pun yang tahu jawaban pasti dari pertanyaan-pertanyaan ini, karena belum ada bukti ilmiah atau bukti empiris yang menyatakan bahwa surga atau neraka itu benar-benar ada. Namun sangat banyak orang, khususnya orang religius, itu mempercayai keberadaan akhirat dan menganggapnya sebagai fakta yang tak terbantahkan. Dan kepercayaan ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap hidup mereka dan menentukan bagaimana mereka itu harus menjalani hidup. Apakah dengan mempercayai keberadaan akhirat seperti surga atau neraka selalu berdampak baik bagi kehidupan manusia? Temukan jawabannya di video kali ini, oke? Salah satu hal yang sangat sulit diterima dan ditakuti oleh semua orang, baik itu orang religius atau non-religius, adalah kemungkinan bahwa akhirat itu tidak ada. Karena sangatlah menakutkan dan menyedihkan jika ada orang yang kita sayangi itu meninggal dan kita tidak akan pernah lagi melihatnya atau bertemu dengannya selama-lamanya. Maka dari itu, konsep kehidupan setelah kematian atau akhirat menjadi alternatif penghilang kesedihan atau ketakutan terhadap hal ini. Sejak manusia itu mempunyai kemampuan kognitif untuk memahami realitas, kita menyadari bahwa semua orang termasuk diri kita suatu saat pasti akan mati. Dan kematian ini adalah hal yang tidak bisa dihindari. Kemudian, kita tidak tahu apa yang akan terjadi setelah kematian. Kenyataannya, manusia itu cenderung merasa takut terhadap hal-hal yang tidak ia pahami. Maka dari itu, hampir semua manusia sangat takut dengan kematian dan tiap hari berusaha untuk menghindarinya. Sejujurnya, ketika memikirkan tentang kematian, memang hal yang paling menakutkan adalah kenyataan bahwa mungkin saja kita tidak akan pernah lagi bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, seperti orang tua kita, saudara kita, anak kita, atau pasangan hidup kita. Dan selalu ada pertanyaan yang muncul seperti apakah mereka akan merasa sedih atau akan baik-baik saja setelah kita mati. Tentu saja mereka akan bersedih, namun kesedihannya akan hilang seiring dengan berjalannya waktu. Dan tentunya mereka juga akan baik-baik saja dan mampu melanjutkan hidup mereka, meskipun kita itu telah mati. Dan ironisnya, setelah ratusan tahun, bahkan keberadaan kita akan betul-betul terlupakan oleh semua orang. Begitupun sebaliknya, jika ada orang terdekat kita yang meninggal, pada awalnya kita akan merasa sedih dan lama-kelamaan kita akan melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Ini adalah kenyataan pahit yang sangat sulit diterima oleh manusia. Dan oleh karena itu, sebenarnya sangat wajar jika manusia menginginkan kehidupan abadi, kehidupan di mana tidak ada lagi penderitaan, atau kehidupan di mana kita tidak akan berpisah dengan orang yang kita sayangi. Inilah alasan mengapa orang-orang sangat ingin masuk surga dan rela melakukan apapun agar mampu mendapatkannya. Ide atau konsep tentang surga memang sangatlah menarik dan dapat memberikan rasa nyaman terhadap manusia. Namun, hal yang jarang dibahas adalah ide atau konsep ini juga mempunyai masalah dan kelemahan. Masalah yang pertama adalah kita akan cenderung menganggap bahwa kebahagiaan yang sesungguhnya hanya terdapat pada hal yang bersifat abadi. Padahal, jika kita mempunyai waktu yang tidak terbatas, apakah kita itu masih akan menghargai saat-saat yang kita habiskan bersama orang-orang yang kita sayangi, menikmati ilmu baru yang baru saja kita pelajari, atau mengagumi hal indah yang kita lihat? Semua hal ini indah karena kita tahu hal-hal ini bersifat sementara dan tidak bisa kita nikmati tiap saat. Jika kita melakukan hal ini dalam keabadian atau dilakukan tiap hari dalam rentan waktu yang tidak terbatas, maka hal yang tadinya spesial kini akan terasa biasa dan tidak berharga. Es krim itu sangat enak karena kita tidak memakannya tiap hari. Jika kita memakan es krim tiap hari dalam waktu yang tidak terbatas, maka es krim ini akan menjadi siksaan. Intinya, yang perlu digarisbawahi adalah terlalu banyak hal baik itu merupakan hal buruk. Kita itu bahagia dan menikmati suatu hal bukan karena hal tersebut abadi, namun karena hal tersebut bersifat sementara dan sesaat. Seperti pada saat kita menikmati matahari terbenam. Matahari terbenam itu indah karena dia terbenam. Jika tidak terbenam, maka keindahannya itu akan hilang. Masalah lain dari konsep akhirat ini adalah anggapan bahwa setiap manusia akan mendapatkan imbalan dan hukuman atas apa yang ia lakukan di dunia ini. Orang yang melakukan kejahatan atau melanggar perintah Tuhan akan mendapatkan hukuman berupa
berupa siksaan abadi di neraka. Dan orang yang taat atas perintah Tuhan itu akan dihadiahi surga. Keinginan manusia untuk mendapatkan keadilan itu bisa terpenuhi dengan adanya konsep akhirat. Namun kenyataannya di dunia ini banyak orang yang hidupnya dipenuhi penderitaan dan mereka itu memeluk agama yang berbeda-beda. Jika orang tersebut hidupnya menderita dan ternyata dia salah memilih Tuhan atau salah memilih agama, maka dia akan masuk ke dalam neraka dan mendapatkan siksaan lagi. Misalnya, jika ada orang taat penganut agama kerang ajaib, itu mendapatkan kesusahan hidup seperti kelaparan atau penyakit yang parah dan sisa hidupnya dihabiskan dalam penderitaan, namun dia tidak pernah menyakiti orang lain atau berbuat jahat. Kemudian, setelah dia meninggal, ternyata agama yang dianutnya itu salah, maka Tuhan akan menghukumnya lagi dengan siksaan neraka. Terdengar sangat tidak adil kan? Namun, orang religius biasanya merespon dengan dua argumen utama, yaitu Tuhan mempunyai cara yang misterius yang di luar jangkauan akal manusia, dan manusia tidak berhak menentukan apa yang baik dan buruk bagi Tuhan. Kemudian, mereka sangat yakin bahwa semua orang pasti akan mendapatkan keadilan di akhirat. Argumen ini tentunya tidak rasional karena mereka menganggap penderitaan hidup yang dialami orang yang mempunyai agama berbeda itu merupakan hal yang adil. Sementara mereka melupakan ada juga orang yang hidupnya serba berkecukupan dan dipenuhi kebahagiaan. Dan karena ia memeluk agama yang sama, maka mereka lebih berhak mendapatkan surga. Kenyataannya, agama yang kita peluk sekarang itu dipengaruhi oleh tempat di mana kita dilahirkan. Dan di beberapa kasus, kita memang tidak mempunyai pilihan untuk mengganti atau berpindah agama. Dan kelemahan paling parah dari konsep akhirat ini adalah sebagian orang menggunakannya untuk memanipulasi dan mengeksploitasi orang lain. Jika seseorang itu terlalu fanatik terhadap kepercayaannya, maka dia akan bersedia melakukan apapun demi mendapatkan imbalan surga. Bahkan mereka akan rela menyakiti dan membunuh orang lain demi menjalankan perintah dalam agamanya. Berdasarkan sejarah, banyak agama besar yang dapat tersebar ke seluruh dunia dengan jalan peperangan atau penaklukan. Dalam proses ini, sangat banyak manusia yang kehilangan nyawa, tempat tinggal, bahkan negaranya, hanya karena mereka itu berbeda pendapat tentang Tuhan. Kepercayaan terhadap akhirat juga dapat meyakinkan banyak orang agar mereka itu mengorbankan hidupnya di dunia ini agar mendapatkan kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak. Mereka rela menghabiskan sangat banyak waktu untuk beribadah. Hal ini tentunya bukanlah hal yang buruk. Namun, jika mereka menggunakan waktu tersebut untuk hal lain yang lebih produktif, tentunya akan lebih berdampak positif. Kita hidup di dunia ini hanyalah sementara, dan hidup sementara bukanlah hal yang buruk. Justru hidup kita akan sangat berharga jika kita menyadari bahwa segala hal yang kita miliki sekarang, semua orang yang kita cintai, suatu saat akan menghilang. Kita akan lebih memaksimalkan dan menikmati setiap momen yang masih kita miliki. Bisa saja ini adalah kehidupan satu-satunya yang kita miliki. Jadi sudah seharusnya kita memaksimalkannya dengan melakukan apapun yang membuat kita bahagia dan kita anggap benar selama tidak menyakiti dan menyusahkan orang lain. Beranilah untuk jadi diri sendiri dan tidak terpenjara oleh dogma yang belum tentu benar dan bermanfaat. Cukup sekian dulu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan ataupun komentar, jangan lupa untuk tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa pula untuk tekan tombol subscribe-nya, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya. Dan ingat teman-teman, tetaplah belajar karena sains itu indah, menyenangkan, dan mudah dipahami. See you again next time. Bye-bye.